Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, selamat datang di 1% Podcast. Perkenalkan, aku Sahila, mentor dari 1% yang kali ini akan jadi host podcast nih. Apa kabar nih Perseners? Walaupun sekarang cuacanya lagi ekstrim dan berubah-berubah terus, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah Perseners, bukan cuaca aja nih yang bisa berubah-berubah, tapi kita juga bisa berubah loh. Karena sebagai manusia, kita adalah makhluk yang berproses. Memang sih, dalam proses biasanya belum tentu mulus-mulus aja, ada ups and downs-nya juga. Tapi nggak apa-apa kok, biasanya hal yang menjalani ataupun melewati proses, itu hasilnya akan lebih baik loh, atau bahkan lebih indah. Maka dari itu, kali ini kita akan bahas mengenai self-development dan juga self-awareness nih. Tapi aku nggak sendirian, ada teman mentor juga yang memang sudah kredibel dan juga berpengalaman, yaitu Kak Arin. Halo Kak! Hai Sahila, hai teman-teman Perseners. Semoga podcast kali ini bisa seru banget dan relate dan juga bermanfaat ya pastinya. Wah pasti Kak. Aku boleh tahu dulu nggak sih background Kak Arin biar kenalan juga nih sama teman-teman Perseners? Oke, kalau aku sama-sama mentor dari 1% juga dan sekarang juga lagi sibuk untuk sharing seputar kesehatan mental juga sih di beberapa sosial media juga. Wah seru ya. Berarti makasih banyak loh Kak udah luangin waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita. Sama-sama. Nah Kak, kan aku tadi sempat bahas ya tentang proses gitu. Biasanya nih ketika kita udah berhasil jadi lebih baik menjalani prosesnya, kadang kan kita suka ngeliat ke belakang, terus mikir gitu, kok dulu di masa-masa jahiliyah gue gitu, bisa gini ya gitu. Itu tuh wajar gak sih Kak? Iya. Aduh, aku sampai ketawa karena menurutku itu adalah hal yang normal gitu ya. Mungkin teman-teman Perseners yang sedang mengalami atau sudah pernah mengalami, ataupun kita berdua ya Sahila, wajar banget loh untuk mengalami kayak misalnya sekarang kita ngelihat gitu, duh kok kayak zaman dulu, zaman alay gitu ya. Aku malu banget gitu kalau harus ngelihat, kok dulu kayak aku gini banget ya gitu, just kayak sedih gitu dan ngetawain diri sendiri gitu. Tapi ada juga beberapa yang mungkin jadi agak susah move on gitu. Tapi sebenarnya di masa-masa tersebut, di masa-masa kita remaja itu wajar banget sih untuk ada di tahap-tahap seperti itu. Oke, berarti seru kali ya Kak kalau topik pembicaraan kita sekarang nih tentang memaafkan dan juga menerima masa lalu. Yes, benar banget. Oke, berarti buat teman-teman juga nih yang kayak kita yang pasti punya masa lalu dan kadang malu gitu ya untuk mengembangkan perasaan malunya. Sebenarnya bisa kok kita menerima masa lalu kita gitu ya. Tapi aku juga pengen sharing dikit nih Kak. Aku juga punya loh masa-masa jahiliyah itu gitu. Sebenarnya mungkin nih relatable juga nih sama teman-teman Persena. Kayak zaman dulu semua tuh apa-apa diposting di sosial media. Dari kegiatan yang gak penting gitu ya. Apalagi zaman-zaman Ask FM, Instagram, ya kan ya. Bahkan kadang overshare itu bikin aku tuh punya senjata makan tuan gitu Kak. Iya. Kadang-kadang ada juga nih dampak negatifnya, kayak misalkan, oh orang yang gak kenal sama aku kok bisa tahu ya aku nih orangnya gini gitu. Jadi misalkan ada gosipnya gitu. Atau bahkan gak usah sampai situ deh, sekedar ngeliat aja lagi, terus kayak, ih gila gue alay banget nih, gitu. Gitu Kak, kenapa ya Kak kok bisa gitu? Kok bisa ya aku akhirnya nyadar kalau, ih dulu gue alay nih. Oke. Sebenarnya aku juga pernah sih, mungkin yang lebih relate lagi juga ketika itu ya overshare dan kayak misalnya lagi galau gitu habis putus, terus update status lirik-lirik lagu yang galau-galau gitu di Facebook atau di Friendster gitu kan. Kadang kita kan mikir ya gitu, kenapa ya kok dulu alay banget sih gitu, kok dulu bisa ada di tahap itu, karena sebenarnya ketika teman-teman Perseners ataupun kita lagi ada di tahap perkembangan remaja, itu tuh fase dimana kita emang
kayak lagi nyari jati diri gitu. Misalnya kita bingung gitu, kita tuh maunya apa, sukanya apa, terus kita juga lagi suka-sukanya untuk eksplor diri, terus bergaul dan juga mulai tahu cinta-cintaan gitu ya. Nah kalau yang tadi relate sama kasusku adalah ketika aku tahu cinta-cintaan, aku galau, aku share lah itu di sosmed gitu. Padahal kan sebenarnya nggak gitu loh caranya yang benar gitu ya untuk mengekspresikannya gitu. Dan itu hal yang normal ketika kita memang ada di tahap perkembangan remaja sih Sahila. Terus yang bikin kita suka nggak sadar dan baru sadar sekarang adalah karena kita belajar sebenarnya. Mungkin kita malu gitu ya ngeliat dulu misalnya, aduh fotonya kok kayaknya aku kumbal banget ya kayak nggak pernah mandi gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang gitu ya kita ngeliat, kalau misalnya tahu yang namanya pensil alis, tahu yang namanya catok kan mungkin dari dulu udah dicoba gitu kan. Nah, tapi kita nggak sadar karena emang pengetahuan kita juga masih terbatas gitu. Apalagi faktor lingkungan itu kan juga ngaruh banget nggak sih teman-teman gitu ya. Misalnya kita ngeliat teman kita satu circle gitu terus kayak alay gitu suka sharing-sharing apa di sosmed ya kan kita nganggep itu jadi hal biasa nggak sih. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan terus kita nggak sadar deh kalau misalnya ternyata salah loh, ternyata caranya tuh sebenarnya nggak gitu karena emang dulu waktu masih remaja juga kita kontrol dirinya belum kuat gitu kan dan emosi juga masih naik turun gitu belum begitu stabil jadi itu sih yang bikin kadang kita nggak sadar dan baru sadar sekarang. Iya ya benar ya Kak, ketika kita punya lingkungan yang sama, mungkin kadang jadinya kayak si buta yang menampung si buta juga gitu kayak. Tapi berarti wajar ya Kak, kita pasti punya fase proses itu gitu. Kita menjalani dirinya alay, lama-lama ada pembelajaran, akhirnya kita jadi tahu gitu ya Kak. Benar itu wajar banget. Jadi teman-teman jangan panik duluan ya. Oh gitu, oke Kak. Kemudian nih Kak gitu, biasanya kan kita nyesel ya, apalagi sebagai manusia gitu. Kayaknya aku juga, kita pasti sering ya mentoring terus dengar teman-teman menti yang, aduh aku tuh overthinking deh, nyesel sama masa lalu. Sebenarnya kan gak cuma menti, tapi kita juga ya Kak sebagai mentor gitu. Nah, biasanya nih daripada kita seselin, kita ngapain ya Kak baiknya? Jadi kadang dengan ngelihat masa lalu yang kayak, aduh kok gitu ya, aduh harusnya aku bisa bla 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 gitu ya, kayak nyesel, harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu. Nah tapi sebenarnya balik lagi nih, kalau dipikir-pikir itu kan ada di masa lalu kita gitu ya, mau diapain juga itu bagian dari masa lalu teman-teman perseners nggak sih gitu. Mau diapain juga ya itu bagian dari perjalanan hidup kita, tinggal kitanya nih mau yang mana, mau untuk tetap stuck di masa lalu atau kita mau bangkit gitu, kita mau move on gitu kan. Jadi semuanya itu sebenarnya ada di pilihan kita sendiri sih kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah putus gitu ya, putus cinta terus nyesel apa karena dulu aku kurang cantik gitu atau apa gitu ya. Nah sebenarnya kayak cukup gitu, udah stop deh, jangan dipikirin terus, jangan diseselin terus. Yang penting sekarang gimana caranya kita move on misalnya dengan kita upgrade diri gitu, jadi lebih berkembang lagi misalnya belajar dandan ataupun lebih merawat diri kayak gitu nggak sih daripada kita stuck di masa lalu terus kita ngurung diri sendiri, sedih-sedihan sendiri. Padahal sebenarnya di depan sana tuh banyak hal yang luar biasa. Setuju nggak sih Sahila? Wah setuju banget Kak, benar sih kadang-kadang kalau kita terlalu nyeselin nih masa lalu gitu, malah kita overthinking terus nggak fokus sama masa sekarang gitu, nggak ngapa-ngapain ya Kak, jadi cuman ngabisin waktu gitu loh. Dan emang benar banget tadi sebagai manusia kita juga punya pilihan gitu ya, dan bagusnya ketika kita punya masa lalu yang misalkan alay gitu ya atau buruk gitu, ada kesempatan untuk belajar dari situ dan jadi lebih baik ya. Yes, benar banget. Oke Kak, berarti kita bisa ada pilihan untuk upgrade diri ya. Kita tuh fokus sama apa yang bisa kita lakuin aja gitu ya. Benar. Oke Kak, nah bisa nggak sih Kak bagi-bagi tips dikit ke teman-teman perseners yang mungkin pengen tahu gimana ya caranya biar kita tuh pelan-pelan berhasil untuk upgrade diri dan juga nggak menyesali masa lalu kita mulu. Oke, ini penting banget ya karena kayak tadi yang udah kita ceritain ya, kayak percuma aja kita menyesalin masa lalu gitu karena itu ya udah nggak bisa diapa-apain gitu, udah nggak bisa dirubah. Jadi sekarang berarti pilihan teman-teman perseners adalah mau move on gitu. Terus gimana sih caranya biar berhasil ya nggak sih? Oke, jadi mungkin kita bisa coba untuk
belajar nerima kalau misalnya ini tuh udah terjadi dan bagian dari masa lalu kita, ya nggak sih? Dan yang bisa kita lakuin itu ya emang pure cuma berusaha untuk nerima, memaafkan, dan memilih untuk melangkah maju gitu. Karena masa lalu itu kan bagian dari perjalanan hidup kita ya. Kealayan kita adalah hal yang membuat kita jadi lebih tahu. Di situ kita belajarkan, oh ternyata cara mengekspresikan emosi itu nggak harus diumbar-umbar di sosmed loh gitu kan. Nah dari situ kan kita belajar tuh. Jadi sebenarnya kayak ini loh, kayak kita lagi baca buku. Kalau misalnya kita stuck di halaman yang itu-itu aja, kita nggak akan tahu kan halaman berikutnya tuh ada apa sih, ada kejutan apa sih, yang nggak gitu. Dan kita juga bisa mulai belajar untuk merasakan dan diterima gitu emosi yang mungkin misalnya tadi kita jadi sedih karena keinget masa lalu kita gitu. Yang penting adalah kita stop untuk nyalahin diri sendiri. Mungkin kalau misalnya kadang kan kita lagi suka bengong gitu, terus tiba-tiba keinget pengalaman-pengalaman masa lalu ataupun yang lucu ataupun itu yang menyedihkan, yang mungkin kelam gitu ya. Nah, kita mungkin bisa tenangin diri terus sambil bikin mindset atau ngomong gitu sama diri sendiri. Misalnya nih, oke, ini emang salahku, bagian dari masa laluku, tapi aku punya kendali penuh untuk masa depanku. Benar kan? Oh, benar banget, Kak. Setuju kok sama kata-kata itu, bagus banget. Iya, karena kita tuh punya kendali penuh untuk mau nentuin nih masa depannya mau gimana sih. Kayak tadi kan yang Sahila juga cerita, mau pilih untuk stuck di masa lalu atau mau pilih untuk maju gitu kan. Mungkin emang itu nggak mudah gitu ya, tapi nggak mudah itu bukan berarti nggak bisa. Percayalah bahwa ini tuh semuanya sebuah proses gitu kan, karena hidup itu kan perjalanan ya. Dan perjalanan kita belajar, kalau misalnya belajar itu kan nggak harus kita benar terus ya kan. Iya. Jadi ada salah-salahnya dikit dan itu nggak apa-apa banget. Tips-tips lainnya sih, yang penting belajar untuk sayang sama diri sendiri sih. Soalnya kalau menurutku ya, ketika kita tuh sayang sama diri kita sendiri, ataupun kita sayang nih sama orang lain misalnya, pasti kita akan gampang untuk maafin ya nggak? Kalau misalnya kita sayang sama diri sendiri, berarti apapun masa lalu kita, meskipun mungkin sulit untuk memaafkan, tapi kita akan berusaha untuk maafin karena kita sayang sama diri kita sendiri, kayak gitu. Oke, kalau misalkan tips sih sebenarnya aku lebih ke kepercayaan ya, Kak, gitu. Aku tuh percaya banget gitu kalau misalkan kita nih sebagai manusia kan selalu berproses. Dalam proses ini yang kayak tadi Karin sempat bilang gitu, kita nggak akan terus benar gitu. Selama proses, kita pasti ada salahnya juga gitu. Dan selama hidup kita berjalan, kita ini memang diperuntukkan untuk belajar. That's why setiap ada kesalahan yang aku buat gitu atau orang lain buat, aku bisa terapin gini ke diri aku misalkan ya. Oh, emang aku salah karena aku belum tahu ilmunya waktu itu. Tapi nggak apa-apa deh, next time ini dijadiin pelajaran aja, aku jadi bisa lebih baik deh gitu. Kemudian itu juga berlaku ke orang lain gitu. Ketika orang lain salah sama aku, untuk menenangkan aku sendiri gitu ya, aku bisa berpikir, oh mungkin dia belum tahu kali ya harusnya kayak gimana gitu. Mungkin aku bisa meyakinkan ke diri aku kalau dia masih belajar dan dari sini dia bisa jadi lebih baik. Jadi kita tuh nggak mau memaksakan sesuatu ya nggak sih Kak? Benar-benar aku setuju banget sih. Karena percuma gitu ya, kita mau maksain sesuatu yang mungkin orang lain itu belum tahu gitu kan. Dan kalau misalnya perilaku orang lain itu kan di luar kendali kita ya, jadi percuma aja kita mau mikirin itu terus-terusan gitu, karena itu di luar kontrol kita. Aku setuju sih Sahila. Iya, nah terus gini sih Kak, kan kita nih biasanya sebagai manusia biasa gitu. Emang sih kita tahu kok step-stepnya, kita tuh harus menerima dan maafin gitu ya kan ya. Tapi susah banget, gimana ya caranya gitu, apalagi diri sendiri gitu. Kadang-kadang nih Kak, soalnya kalau ada satu kesalahan yang fatal, terus kita tahu nih karena diri sendiri gitu. Wah itu rasanya kayak, aduh kalau gue nggak gini aja. Nah itu mungkin bisa kali ya Kak diterapin tips-tips yang tadi nih yang kita obrolin gitu. Pelan-pelan aja, yang penting rutin. Jadi kita latihan. Nah ketika sebenarnya kita udah tahu nih gitu kan, kita udah dengerin dari tadi kita ngobrol, tapi ketika kejadian nyata sebenarnya, tips yang paling ngaruh gitu, pertama kali yang bisa kita lakuin tuh apa sih Kak? Kalau menurut aku dan dari pengalamanku ya, tips yang paling ngaruh adalah dengan cara ngubah mindset kita sih. Karena apa yang kita pikirin itu kan pasti saling berpengaruh sama
entar emosi kita gimana, terus perilaku kita juga gimana. Jadi balik lagi ke mindset di mana oke, kesalahan masa lalu itu bagian dari perjalanan hidupku gitu, dan mindset bahwa itu bagian dari perjalanan tapi kita punya kendali penuh untuk move on, kayak gitu sih. Menurutku mindset itu sih yang penting banget, karena ketika kita misalnya kita rajin mengedukasi diri tentang cara-cara move on atau cara-cara berdamai gitu sama diri sendiri, tapi pikiran kita sendiri itu belum siap dan nggak mau, itu mungkin akan sedikit sulit. Gimana menurut Sahila, setuju nggak? Setuju Kak, kadang-kadang kan sebenarnya kita cari informasi pengennya buat approval aja ya gitu, buat kayak perasaan gue nih bener loh gitu. Tapi kadang-kadang sebenarnya kita lupa informasi itu tuh juga berguna buat kita berpikir untuk bisa yakinin diri untuk berubah juga gitu, nggak cuman untuk approval aja gitu ya Kak. Benar, benar, benar. Nah aku juga pengen kasih tip praktis nih buat teman-teman perseners gitu ya. Ketika jempolnya rasanya susah untuk nahan buat share gitu. Mungkin sebelum kamu bisa share gitu, kita bisa pikir dulu kalau misalkan aku share ini, nanti dampaknya apa ya gitu. Itu bisa bikin kita lebih aware lagi sama perilaku kita dan juga kita ngedevelop mengenai kontrol diri. Bener nggak Kak? Setuju banget, karena ketika misalnya kita mau ngelakuin sesuatu gitu ya. Nah mungkin ini si kesalahan kita yang kemarin-kemarin juga atau kelalaian kita, ya karena tadi kita nggak mikir dulu gitu. Sebelum teman-teman perseners melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, yuk dipikir dulu gitu, ditenangin dulu dirinya sambil dipikir kira-kira kalau misalnya kita ngelakuin A gitu, ini dampaknya apa ya? Banyakkan mana nih plusnya, maksudnya hal-hal positif yang kita dapat atau hal-hal negatif. Nah ketika kita udah tahu, oh ternyata dengan ngelakuin A, ternyata lebih baik dampak negatifnya nih, oke berarti stop gitu, jangan gitu. Walaupun rasanya mungkin, tapi pengen gitu, tapi rasanya udah kayak pengen banget gitu. Misalnya ya tadi share keluh kesah emosi di sosial media gitu ya, curhat-curhat alay gitu misalnya. Tapi pengen banget, nah sekarang balik lagi dipikir dulu gitu. Ini lebih baik negatifnya atau positifnya. Itu cuma memuaskan kita sementara, soalnya kadang kalau kita overshare terus kita memiliki dampak negatif lagi gitu, terus akhirnya kita nyesel lagi, akhirnya kita sebel lagi sama diri Balik sendiri, lagi. balik lagi, gitu. That's why tadi juga Kak Arin sempat ngomong gitu ya mengenai self love yang harus dilakuin sama teman-teman perseners gitu. Biar ketika kita nyesel, kita sebel dan malu sama diri sendiri, tapi ya udah kok itu kita belajar, memang dulu aku belum tahu, terus caranya biar kita bisa menerima itu dan juga mencintai diri sendiri gimana sih Kak? Oke, sebenarnya si self love ini juga bagian dari proses gitu. Nah, self love itu ketika misalnya kita udah bisa mulai belajar menerima apapun yang ada di dalam diri kita. Mau itu hal-hal positif yang kita punya gitu ya, kayak kelebihan, kekurangan, itu kita bisa menerima gitu. Dan caranya adalah yang paling penting, stop untuk comparing diri kita sama orang lain gitu. Tapi sebenarnya ya sebagai manusia tuh wajar kan ya untuk membandingkan diri gitu. Misalnya kita ngelihat teman kita, duh kok kayaknya dia udah ini ya, duh kok kayaknya gini ya, kok aku masih gini-gini aja gitu kan. Akhirnya itu kan juga bisa bersumber dari masa lalu kita kan yang mungkin pernah kita sesali gitu. Ngeliat orang udah begini tapi kok kita masih kayak gini. Nah, saatnya untuk mulai stop membandingkan diri, karena percayalah bahwa setiap orang itu punya plus minusnya, punya hal positifnya sendiri, punya kekurangannya sendiri, dan setiap orang itu unik gitu loh. Jadi kamu sama mungkin orang yang kamu anggap sempurna itu sebenarnya sama-sama punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Bahkan yang kita anggap sempurna mungkin belum tentu sempurna ya kan Sahila? Iya benar, emang nobody's perfect ya Kak kalau kata Hannah Montana. Benar banget. Jadi ya udah kita belajar untuk stop comparing, karena kadang kan suka ada yang banyak bilang nih ya, rumput tetangga lebih hijau gitu. Nah, ada benernya juga, tapi kenapa nggak kita fokus ngehijauin rumput kita sendiri aja sih gitu. Kenapa kita nggak fokus sama diri kita sendiri aja gitu. Cari tahu misalnya hobi kita apa, terus apa lagi yang bisa diimprove. Jadi kita bisa percaya diri lagi gitu. Ketika misalnya kita punya perasaan menyesal ataupun malu di masa lalu gitu ya sama kesalahan kita, ketika kita udah sayang sama diri sendiri, kita udah bisa percaya diri, itu rasanya teman-teman perseners mungkin bisa ngerasain itu akan sangat berbeda dan
kalian tuh kan ngerasa lebih fulfill gitu loh di dalam diri gitu, lebih merasa berharga gitu. Oh iya, sebenarnya ya, kadang tuh masih banyak yang bilang gini nggak sih, kadang kalau misalnya lagi konseling gitu ya, kok aku kayaknya nggak berharga deh, dulu aku pernah A, pernah B gitu, kayak aku nggak berharga. Padahal sebenarnya keberhargaan teman-teman itu kan nggak dilihat dari masa lalunya. Setuju banget Kak, kayak orang-orang hebat zaman sekarang gitu ya, contohnya kayak Bill Gates aja dulunya strugglingnya gila-gilaan gitu ya, ada juga masa lalu yang memang memalukan buat dia, tapi lihatlah dia sekarang gitu ya udah sehebat apa. Berarti kalau yang aku tangkap dari Kak Arin obrolin tadi gitu ya, kalau kita mengenal diri sendiri lebih dalam, kita self-aware gitu ya tentang sebenarnya kelebihan kita tuh apa sih, kekurangan kita apa gitu. Kita jadi lebih aware, kita lebih tahu tentang diri sendiri, lama-lama akhirnya kita bisa tahu nih, kita mau ngapain sih untuk self-development kita gitu ya. Jadinya kita nggak sibuk tuh mikirin orang lain, comparing diri kita sama orang, jadi kita malah lebih fokus sama apa yang bisa kita lakuin buat diri kita sendiri gitu ya Kak. Setuju. Nah biasanya nih Kak, kayak gitu-gitu kan bisa kita obrolin di mentoring ya nggak sih? Benar-benar banget, teman-teman perseners mungkin kalau misalnya pengen sharing gitu ya, tapi bingung mau cerita sama siapa, sama teman mungkin takut dibocorin gitu ya. Bisa banget untuk mentoring bareng. Iya, kalau mentoring sama kita di 1% itu tuh memang udah menjadi tempat yang aman, kayak safe place nih buat kalian ngobrol sama kita, untuk mencurahkan hati, pikiran, tanpa judgement gitu ya pastinya. Dan yang pastinya kita juga akan jaga kerahasiaannya gitu, gak perlu takut-takut bocor kayak kita ngepost di close friends Instagram gitu ya Kak. Setuju banget. Jadi teman-teman jangan pernah ngerasa sendiri gitu, karena sebenarnya banyak banget juga orang yang sayang sama kalian, dan wadah-wadah kayak 1% gini kan juga bisa membantu teman-teman perseners gitu ya untuk bisa sharing. Seenggaknya bikin kalian itu ngerasa lebih lega. Karena kalau beban ditumpuk-tumpuk terus kan lama-lama bisa meledak kapan aja. Benar banget, mendingan jadi kita belajar gimana caranya mengekspresikan diri dengan pintar dan gak juga banyak memendam gitu ya Kak. Yep, benar banget. Oke Kak, jadi kalau misalkan aku bisa simpulin nih dari obrolan kita hari ini gitu ya, sebenarnya keluhan kita dan juga teman-teman perseners di mana zaman dulu kita alay banget, itu wajar ya Kak, karena memang ada fasenya di mana saat kita remaja, ya itu kita belum banyak ilmunya, belum belajar gitu, tapi lama-lama karena kita berproses, kita punya informasi baru, ilmu baru, lingkungan baru gitu. Jadinya kita lebih banyak ilmunya dan tahu kalau sebenarnya yang kita lakuin di zaman dulu itu bisa dilakukan dengan lebih baik lagi gitu. Terus itu adalah hal yang normal untuk dialami, kemudian juga akhirnya dari situ kita jadi tahu, kita jadi belajar ke depannya. Jadi kita bisa mengolah nih rasa malu itu menjadi dorongan yang positif untuk memperbaiki diri kita lagi gitu. Dengan bisa upgrade diri ya Kak, contohnya gitu. Cari ilmu di sosial media misalkan, atau misalkan pengen mempercantik diri dengan make up atau dengan skincare, bisa banget juga tuh kan kita lihat di YouTube atau di mana banyak banget ilmunya gitu. Terus habis itu akhirnya jadi kita lebih bisa menerima dan bisa memaafkan diri sendiri ini gitu, karena kita tahu kalau oh ya nggak apa-apa, dulu aku emang nggak paham gitu. Yang penting aku sekarang punya kendali penuh akan masa depan aku gitu ya Kak. Yang penting juga selain itu kita jangan sampai jatuh ke lubang yang sama ya Kak, biar nggak salah. Itu penting banget ya, biar kita selalu berproses maju ke depan gitu. Terus habis itu sayang juga sama diri sendiri, karena kayak tadi Kak Arin bilang nih, kalau kita sayang sama diri sendiri atau bahkan sama orang lain gitu ya, kita kan akan jadi lebih mudah untuk memaafkan ya Kak. Terus kayak kita harus ubah mindset kita kalau memang kita adalah makhluk yang berproses, akan terus belajar, jadi wajar melakukan kesalahan gitu. Nah, buat teman-teman juga nih, kalau misalkan pengen ngelakuin sesuatu yang akan memalukan gitu, misalkan kita overshare di social media gitu, tapi memang susah ngeubahnya, ataupun susah deh pokoknya untuk mengubah habit itu gitu. Tips yang praktis adalah tadi pikirin dulu, kalau misalnya kita ngelakuin ini impact-nya apa ya gitu. Nah, kalau dari situ akhirnya kita juga bisa jadi belajar self-control gitu. Nah, terus setelah itu, setelah kita udah bisa self-control, jadinya kita bisa stop comparing diri sama orang lain, karena kita lebih aware sama apa yang kita lakuin. Terus kita juga bisa refleksi diri, plus minusnya kita tuh apa sih gitu. Dan akhirnya jadinya kita bisa sibuk untuk melakukan self-development dibanding kita comparing diri sendiri sama orang lain.
Nah, ini kan sebagian kecil ya Kak dari ilmu-ilmu mengenai self-development dan juga self-awareness. Nah, bisa nggak sih Kak ini ditemuin di mentoring selanjutnya? Bisa dong, dan juga mungkin untuk persener semuanya yang masih mencari-cari info gitu ya tentang self development yang lain atau mungkin punya keluh kesah yang lain, bisa juga lo kan cek ke YouTube 1%, Instagram gitu, dan kunjungin 1%.net gitu kalau misalnya mau daftar untuk mentoring gitu. Jadi Mm-mm. jangan pernah ngerasa sendiri karena kita bisa sharing sama-sama kok. Iya, sebenarnya kayak kita aja nih sebagai mentor, aku sama Kak Arin kan saling sharing juga, saling belajar gitu. Bahkan sebenarnya kita perlu banget nih ilmu yang banyak, karena kita kan akan sharing juga nih nanti ke menti-menti ya Kak. Iya, benar. Terus abis itu jadi jangan takut karena kalian tuh nggak berproses sendirian, kalian nggak belajar sendirian, ada kita juga yang akan membantu kalian gitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk daftar mentoring dan ataupun konseling kalau misalkan memang membutuhkan. Iya, betul sekali. Wah, nggak kerasa ya. Kita udah nemenin teman-teman perseners nih. Iya nih Kak, terbatas ya waktunya padahal seru nih obrolan kita. Makasih banyak loh Kak Arin udah nyempetin untuk ngobrol sama kita dan sharing-sharing ilmu yang bermanfaat dan juga pastinya bisa langsung dipraktekin nih sama teman-teman perseners. Amin. Amin. Oke Kak Arin, makasih banyak. Aku Sahila sebagai host hari ini juga berterima kasih untuk perseners yang udah dengerin podcast 1%. Dengerin terus biar kalian bisa berproses dan juga hidup seutuhnya. Bye!